Shalom Callers, dimanapun Anda berada hari ini, sungguh suatu sukacita yang besar buat saya menyapa semua Callers. Saya berdoa kita semua dalam anugerah dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita bahas tentang sesuatu hal yang istimewa karena sangat viral buat kita dalam situasi yang sukar ini. Bagaimana kita tetap memiliki pengharapan yang seperti Tuhan kehendaki. Namun sebelum kita kupas tuntas tentang harapan di tengah-tengah badai dan situasi yang sukar ini, kita akan mendengarkan pujian Engkaulah Pemilik Kehidupanku yang akan disampaikan oleh Dr. Hosana. Tuhan memberkati. Membahas tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita bahas, saya menyapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menyaksikan malam hari ini live streaming kita. Saya menyapa abang saya, Bang Puri Marbun, Rektor STBI Jakarta yang boleh menyediakan waktunya menyaksikan live streaming ini. Kita berdoa buat Pak Purim ini karena sebagai rektor dari STBI hari ini sedang mengalami tekanan yang hebat, mengalami ujian yang hebat karena beberapa anak kita, adik-adik kita di Petamburan harus terpapar dengan COVID-19.
berjalan bersama dengan Tuhan Pak Purim, Tuhan pasti berikan kekuatan. Saya juga menyapa Ibu Gembala dari Medan ya, Ibu Idawati Sinaga ya, karena pangguarannya tadi main drum, wah dia senang sekali. Saya juga menyapa ibu yang terkasih, Ibu Gembala kita Maria Nasibuan di Bengkulu yang begitu setia menyaksikan live streaming kita ya. Baik Matius, hari ini kita bahas tentang harapan orang percaya ya. Harapan orang percaya. Apa yang dimaksud dengan hope ini pada situasi seperti hari ini? Dan bagaimana kita memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar seperti hari ini? Oke, Shalom Colors dimanapun berada, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sesuatu yang kita butuhkan saat ini, yang dibutuhkan semua orang di muka bumi ini tanpa terkecuali, yaitu hope, pengharapan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang sangat fenomenal di Alkitab yang bernama Abraham. Karena Abraham sempat kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah hidup Abraham, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak hilang harapan. Seperti itu Pak Gembala. Ya. Baik, saudara sebagai pendengar scholars, hari ini penting sekali firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Timotius ini ya. Nanti juga mungkin Pak Inengas Wardana bisa tambah-tambahin jawaban-jawaban nanti di komen ya, gembala kita di Bali ya. Nah Pak Tius, hari ini sulit bagi kita kalau melihat kenyataan kita punya pengharapan. Karena kenapa? COVID-19 ini beberapa pakar mengatakan paling cepat itu mungkin bulan Juli. Bahkan Presiden pernah mengungkapkan mungkin sampai akhir tahun. Nah, kira-kira di dalam kegelapan situasi yang kita hadapi hari ini, bagaimana kita tetap punya pengharapan, tidak kehilangan pengharapan, dan tetap tertuju kepada Tuhan? Baik. Alkitab mencatat di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Mungkin kita jarang sekali saat ini mendengar kata-kata sauh. Sauh itu apa sih? Sauh itu adalah jangkar. Jangkar itu dipergunakan oleh kapal atau perahu atau apapun sejenisnya jika mereka sedang berada di tengah perairan, untuk supaya kapal ini tidak terombang-ambing, untuk supaya kapal ini tidak terhempas jika ada badai melanda, jika ada angin tofan yang datang, sehingga kapal ini tetap berada di dalam posisinya. Nah, ini yang kita butuhkan, sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita seringkali punya salah pengertian mengenai pengharapan, bahwa seringkali umat manusia, orang Kristen pada umumnya, datang ke gereja berharap bisnisnya dipulihkan, berharap penyakitnya disembuhkan, tapi sebenarnya bukan itu. Nah, malam hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita mau belajar dari sebuah kisah Abraham ya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah Abraham di Matius untuk bicara masalah harapan ini? Ya, Kejadian, saya bacakan di Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, Abraham diminta Tuhan untuk pergi dari rumah keluarganya, dari sanak saudaranya, ke negeri yang akan ditunjukkan. Nah, tapi pada kenyataannya kita tahu semuanya bahwa Abraham memang mentaati perintah Tuhan. Abraham keluar dari negerinya, keluar dari rumah bapaknya, tapi Abraham mengajak Lot. Kenapa itu Pak? Nah, mengajak Lot keponakannya. Padahal sudah jelas dikatakan Tuhan
berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Nah, dalam arti pengertian ini, Abraham menaruh harapannya kepada Lot. Karena saat waktu Tuhan perintahkan Abraham keluar daripada negerinya, Abraham dengan Sarai, Abraham yang waktu itu ya, belum Abraham ya, Abraham dengan Sarai istrinya belum dikaruniai anak. Nah, mungkin dalam persepsinya sebagai manusia, Abraham berpandangan bahwa Lot lah tumpuan harapan di masa tuanya. Karena sampai waktu itu Tuhan belum karuniakan anak dalam kehidupannya. Nah, sampai umur 75 waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim gitu ya. Ya. Nah, setelah itu pun saat Lot dibawa oleh Abraham, Tuhan pun belum memberkati Abraham. Jadi saat berkat itu muncul setelah Abraham berpisah dari Lot. Dan telah berpisah dengan Lot ya. Nah, setelah berpisah dari Lot. Nah, kita lihat di ayatnya ya. Setelah berpisah dari Lot, di Kejadian 13 ayat yang 14 ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, setelah Abraham memisahkan diri dari Lot, Tuhan ingatkan lagi janjinya. Akan kuberikan seluruh negeri itu kepadamu. Nah, seiring berjalannya waktu pun seorang yang namanya Abraham sempat hilang pengharapan kepada Tuhan. Nah, sampai di kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang engkau akan berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Nah, jadi kehilangan pengharapannya karena sampai perjalanan sekian tahun ternyata janji Tuhan untuk anak belum diberikan juga ya Pak? Belum diberikan juga. Nah, lalu gimana kira-kira bisa Abraham bisa tetap teguh dalam situasi seperti itu? Ya, ini yang mau kita belajar dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar. Terkadang kita hanya memandang fokus kita kepada janji Tuhan. Kepada janji Tuhan. Nah, seharusnya dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang sulit, Tuhanlah yang menjadi tolok ukur kita. Tuhanlah yang menjadi harapan kita, bukan janjinya, bukan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita percaya Tuhan bisa lakukan apapun. Itulah iman kita sebagai orang percaya. Tapi, kita pun harus terutama itu mempercayakan pribadinya, bukan kepada janjinya. Sampai suatu ketika sekian lama Abraham belum mempunyai anak, Sarai istrinya menawarkan Hagar, gundiknya. Dia berharap agar Abraham bisa punya anak lewat gundiknya. Nah, ini suatu masalah besar sampai sekarang. Nah, kisah tentang Abraham ini pun juga yang saya hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam arti ada kisah hidup Abraham yang
juga saya alami. Dialami. Nah, nanti ini bulan Juni tanggal 8 itu genap 17 tahun pernikahan kami. Dan Tuhan belum karuniakan keturunan dalam kehidupan rumah tangga kami. Nah, awal-awal kami berumah tangga, kita anggapnya semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan normal. Nah, sampai suatu ketika ya, kok kita juga bertanya-tanya kenapa nih Tuhan belum kasih keturunan dalam kehidupan kita gitu kan? Nah, mulailah juga kita konsultasi ke dokter segala macam. Tapi nggak ditawarin sama seperti Abraham ya Pak? Oh, penawaran itu muncul. Penawaran itu muncul. Nah, inilah ujian seorang laki-laki. Ini berarti Abraham sejati. Nah, ujian seorang laki, ya kan? Saat ditawari dendeng, siapa yang nggak mau? Kalau kucing ditawari dendeng, nah, siapa nggak mau? Iya. Nah, tapi firman Tuhan itulah yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Amin. Ya. Sempat istri saya memang mengatakan nggak apa-apa, cari yang lain, biar punya keturunan. Apalagi saya dari suku Tionghoa itu mungkin sama suku Batak. Itu kalau nggak punya keturunan itu kayak apa ya, bukan aib kali om ya, tapi ada yang kurang lah ya. Nah, ada yang nggak pas lah ya. Nah, waktu itu juga mama saya almarhum sempat ngomong sama saya, nggak apa-apa adopsi anak, nanti akan dianggap seperti cucu sendiri, cucu kandung sendiri, nggak apa-apa. Nah, tapi saya waktu itu berpikir dengan istri, kalau memang toh Tuhan mau berkati kami dengan keturunan, dengan anak, tanpa harus dipancing. Ngapain kita harus mancing Tuhan? Gitu loh. Nah, ini yang harus jadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, karena memang pernikahan itu adalah sebuah komitmen antara dua orang manusia, komitmen kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan, tetap setia dan hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Nah, sering berjalannya waktu, orang pun juga sering dalam arti kita pun juga merasa nggak nyaman ya dengan kondisi kita. Waktu itu juga beberapa orang pun juga sering nanya, mana nih babynya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kita gak nyaman. Nah, sampai akhirnya berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu lah, saya putuskan udah stop berobat, stop ke dokter. Kita berdamai dengan kondisi kita. Kita sudah mengkondisikan kondisi kita sedemikian rupa seperti saat ini, karena setiap dokter yang kami jumpai, setiap dokter yang kami konsultasi, ada beberapa dokter itu mengatakan bapak ibu normal, bapak ibu tinggal berdoa saja. Nah, kalau kami sudah berusaha dan kami berdoa dan kami serahkan jawabannya kepada Tuhan. Nah, seperti Om Mesak pernah sampaikan, jawaban Tuhan itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Nah, inilah yang kami alami dalam kehidupan, dalam arti kami sudah berdamai dengan kondisi kita, dengan kondisi kami, karena punya anak pun puji Tuhan, tidak ada anak pun alhamdulillah. Jadi berdamai dengan keadaan ya. Betul, berdamai dengan keadaan. Toh kami menyadari bahwa nanti suatu saat anak-anak, kalau kita punya anak, suatu saat anak-anak kita akan meninggalkan kita. Mereka akan mempunyai rumah tangga sendiri. Ya. Nah, dan kami orang tua pasti kembali lagi berdua. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita cermati ya dalam kehidupan ini, bahwa memang kehidupan ini tidak ada yang ideal. Tidak ada ideal. Tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna. Khususnya dalam situasi yang seperti ini, di mana orang di muka bumi ini mungkin hampir kehilangan harapan ya, karena situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu sukar.
Dan satu ayat firman Tuhan yang waktu itu menguatkan adalah di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, ayat ini yang menjadi kekuatan bagi saya khususnya bahwa masa depan saya itu bukan tergantung kepada keluarga saya, masa depan saya itu bukan tergantung kepada anak-anak saya, tapi masa depan kita semua orang percaya itu bergantung kepada Tuhan. Dan di kitab Mazmur pun dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, berarti ini pun juga menjadi catatan buat saya pribadi, dalam arti saya adalah produk daripada orang tua saya. Nah, orang tua saya mereka hidupnya benar, dan itulah yang menjadi warisan saya, menjadi warisan saya kelak. Nah, seperti itu. Itu Pak Gembala. Oke, malam hari ini kita mendapatkan sebuah pesan yang bertubi-tubi, bukan bertubi-tubi ya, simultan, karena hampir kemarin juga hampir tema yang sama, bahwa iman kita dan pengharapan kita bukan kepada karya Tuhan, bukan kepada mujizatnya, bukan kepada apa yang Dia bisa lakukan, tetapi fokus iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, tanpa kita sadari, 2 malam berturut-turut kita diajar kita hidup dengan level iman yang di atas rata-rata, ya. Kita artinya masuk dalam tingkat kedewasaan sampai kita punya pemahaman ditolong atau tidak oleh Tuhan, diberkati atau tidak oleh Tuhan, tetap kita melekat kepada Tuhan, ya. Jadi saya rasa ini sebuah catatan penting buat kita semua hari ini, bahwa Tuhan mau kita, pengharapan kita tidak akan goyah kalau kita berharap kepada Tuhan dan bukan kepada mujizatnya, ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan di akhir acara ini, Pak Tim? Ya, saya menutup dengan ayat di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi apapun situasi kita, apapun kondisi kita saat ini, berharaplah terus hanya kepada Tuhan, hanya kepada pribadinya, pribadi Tuhan, bukan kepada mukjizatnya, bukan kepada apa yang Dia bisa lakukan. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Jadi pernah juga saya lihat kalimat sebuah hiasan dinding, ya. Jangan cari Tuhan sebagai jangan cari jawaban doa dari Tuhan, tapi jadikan Tuhan itu jawaban doa kita, ya. Jadi kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Di malam hari ini, kalau di mana berada hari ini, kita terus didewasakan dengan iman hari ini. Ada mujizat atau tidak, kita bersama Tuhan, ya. Bahkan kita juga berdoa buat anak-anak kita di seminari yang sedang di Wisma Atlet, apapun yang Tuhan izinkan hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada 63 atau 66 Pak Tim, adik-adik kelas kita di sana, yang saya bilang singa-singa muda kerajaan Allah yang hari ini terpaksa harus dirawat karena terpapar, ya. Kita berdoa buat mereka tetap kuat pada situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Jadi sekali lagi, Kolas, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, ya. Karena kebenaran akan menguatkan kepada kita. Dan kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keadaan, maka tidak ada keadaan yang mampu menggoncangkan iman dan pengharapan kita. Baik, kita berdoa untuk jemaat Tuhan hari ini yang sedang sakit, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya juga dengan cara-cara Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa kepala. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, Kolers di mana mereka berada. Sekali lagi berdoa buat kasih-kasih kami yang di Kuala Lumpur, yang hari ini mengalami lockdown juga, mengalami kesulitan untuk bergerak. Biar tangan Tuhan yang kuat menopang, meneguhkan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para medik yang hari ini berjuang di garis terdepan di ladang pelayanan di bidang kesehatan hari ini. Mereka menghadapi ujian yang berat, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa, mereka menghadapi situasi yang menggentarkan dan menakutkan.
tapi kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medik yang Tuhan berikan dalam gereja call Tuhan, baik dokter Hosana yang tadi sudah menyangkat pujian, kami berdoa Tuhan sebagai seorang dokter, dia akan berjuang, dia akan melayani Tuhan pelayanannya. Engkau jaga dia dan tubuh bungkus dengan kuasa dari yang sempurna, agar perlindungan Tuhan lebih sempurna daripada sekedar APD yang dia gunakan, sebab tangan Tuhan yang kuat menyertainya. Tidak lupa dan tidak bosan kami juga berdoa untuk Dr. Hani bersama Dr. Ivon dan para medik yang lain, untuk Adelina Oina ke Tuhan di Rumah Sakit PON Pusat Otak Nasional di bagian radiologi. Tuhan juga merawat mereka, Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan juga melindungi kehidupan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para medik kami yang ada di Rumah Sakit Siloam, perawat-perawat yang mengasihi Tuhan, yang hatinya bertaut kepada Allah. Engkau juga akan menjaga mereka, Engkau juga akan melindungi mereka. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk keluarga kami yang sakit. Buat anak Kodedi Tuhan dari Purwadadi yang esok hari anaknya akan operasi tangan kirinya karena jatuh dari motor. Tuhan juga kami percaya ada di tengah-tengah situasi yang dia hadapi malam hari ini. Dan Tuhan juga punya kekuatan dan kemampuan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Oleh sebab itu kami hanya berserah kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan yang terbaik buat kami semua. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Mama Elin terus ya di regensi. Kami berdoa terus, Tuhan tidak pernah lelah untuk mereka, untuk kesembuhan dan lawatan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami, anak-anak seminari Betel Petamburan yang hari ini Tuhan izinkan ada di Wisma Atlet 63 atau 66 orang dan 5 orang di Rumah Sakit RSU Cengkareng. Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan kekuatan mereka, Tuhan memberikan penghiburan supaya orang lain yang melihat ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekalipun kegentar ada hati mereka, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menaklukkan setiap ketakutan itu ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa menopang mereka, keselamatan, perdamaian yang Tuhan kerjakan, anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi call Tuhan dimanapun berada, Palangkaraya, Balikpapan, Medan, Bengkulu, semua diberkati dalam segala kelimpahan. Tuhan jaga dan Tuhan rawat, Tuhan pelihara hamba-hambamu dengan segala kelimpahan anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk Kol, Cikampek, Kerawang, Purwakarta, Cikarang. Semua hamba-hamba Tuhan juga akan diberkati, mampu melewati masa yang sukar nih, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk PSBB yang dikerjakan pemerintah kota-kota Tuhan hari ini. Buat setiap anggota masyarakat mengerti fungsinya PSBB, mengerti fungsinya masker, sehingga dengan tidak lama lagi kami akan menaklukkan penyebaran COVID ini dengan baik, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap orang yang menyaksikan program live stream ini diberkati, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa besok hari Minggu kita akan ada live streaming untuk ibadah pukul 7 dan 10 pagi. Jadi saudara bisa bergabung dengan live streaming kita. Nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan mulai besok hari Senin, setiap Senin sampai Jumat, call siang, kita akan bicara dengan saya jam 12 siang, khusus akan membahas 7 series rancangan iblis untuk menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Artinya kita akan bahas kenapa iblis berusaha menghancurkan rumah tangga dan keluarga orang percaya. Temukan mutiara kebenarannya dalam acara call siang hari jam 12 siang, ada mulai hari Senin sampai hari Jumat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kingdom of Masih 52 yang we stand together in Christ unity.